Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada PJJ 15 sampai 21 Mei 2022, Yakobus 2 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema PJJ untuk kita minggu ini, kesatuan antara iman dan perbuatan. Menurut pandangan beberapa orang, perbuatan tidak punya andil dalam keselamatan. Menurut mereka, beriman saja sudah cukup untuk diselamatkan. Beriman kepada Yesus Kristus Juru Selamat dan percaya kepada Allah satu-satunya. Tetapi sesungguhnya, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Demikianlah dituliskan dalam kitab Yakobus ini. Jadi, dari perbuatan-perbuatanlah terlihat iman seseorang. Jikalau dari pengakuan saja, umpamanya, mengaku dengan iman bahwa hanya ada satu Allah, setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Dan bukan karena setan-setan ini percaya dan gemetar, lalu mereka diselamatkan. Bukan. Jadi yang diselamatkan itu adalah yang percaya kepada Yesus, yang memperlihatkan perbuatan-perbuatan imannya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak memperlihatkan perbuatan-perbuatan orang beriman, maka ia adalah orang bebal. Penulis surat Yakobus ini memberikan contoh Abraham yang dibenarkan karena imannya lewat perbuatannya, mempersembahkan Ishak anak yang dikasihinya. Lihat ayat 21 sampai 22. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara-saudaraku, ada dua hal yang mutlak, yakni iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dan lagi, semakin jelas terlihat kesatuan iman dan perbuatan dalam penggambaran yang dibuat Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Demikian bunyinya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus, semuanya menekankan tentang pentingnya perbuatan
atau melakukan. Ia berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bahkan pada akhir zaman, banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, 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 bukankah kami telah menyembuhkan atas namamu dan mengusir setan atas namamu? Sudah pasti orang ini orang beriman, sebab menyembuhkan atas nama Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, iman harus nyata dalam perbuatan-perbuatan baik seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi baju orang telanjang, membesuk orang sakit dan terpenjara, mengampuni, dan banyak lagi pengajaran yang mengharuskan seseorang berbuat kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik adalah bukti iman yang sesungguhnya. Hasilkan perbuatan-perbuatan yang membuktikan iman kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, harus ada kesatuan antara iman dan perbuatan. Jika selama ini saudara sangat bersemangat memberi penggejapan-penggejapan dalam PJJ atau PAPA, tapi tidak tampak dalam perbuatan, berubahlah. Lebih baik tidak berpenggejapan, tapi memperlihatkan iman dalam perbuatan, daripada berkuar-kuar, tapi tidak ada terlihat dalam perbuatan. Itu sama dengan bebal. Tetapi akan lebih baik lagi jika memberi penggejapan dan berbuat seperti yang dikecapkan itu. Dengan catatan penggejapan itu harus benar, dan kalau salah tidak tersinggung jikalau diluruskan. Amin.